Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback again ya dengan kami di podcast Story Pelajar. Kalau nggak kita, siapa lagi dong? Oke, malam ini saya ditemenin tamu yang dulu udah ngebahas tentang hal-hal yang sifatnya gaib karena dia adalah seorang pelajar yang indigo dan di malam Jumat sekarang tentu nggak asik kalau malam Jumat nggak ngebahas yang berbau mistik, gaib, atau barudak-barudak jurig lahnya. Oke, Abdul Patah. Ini dia udah menyempatkan waktu karena anak indigo ini nggak bisa di podcast pagi hari atau siang hari, pengennya malam ya. Karena banyak berinteraksi dengan rekan-rekan di dunia keduanya gitu. Oke, Abdul Patah gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin selama di podcast kita ada 8 hari 2 minggu ada? Ada. Kurang lebih 2 minggu ya? Ya. Itu ada nggak yang protes dari kalangan jin? Gak usah di podcast katanya, ntar gue panas diomongin atau digibahin gitu, ada nggak? Nggak, aman berartinya? Aman. Ya karena di sini atas dasar permintaan dari temen yang subscribe di channel Story Pelajar, katanya bang ini part 2 nya mana, cepetan saya pengen denger katanya. Ini kita malam ini akan bahas ya. Oke, tema kali ini saya akan bahas soal yang udah umum sih ya di telinga kita, kisah-kisah ratu pantai. Menarik nih ya, malam Jumat ngomongin ratu atau wanita yang cantik di lukisan itu. Kalau lebih familiarnya itu Nyi Roro Kidul ya. Selain Nyi Roro Kidul itu ada penguasa laut, itu ada apa aja? Dewi Lanjar. Dewi Lanjar, terus yang satu lagi yang wilayah kekuasaannya dari Cilacap sana itu namanya Nyimas. ada 3 Sakti. kalau nggak salah itu. Siapa itu, lupa lagi lah. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu menurut ya, ini berita-berita yang beredar di sosmed, di YouTube, atau pandangan-pandangan orang lain, ahli spiritual atau orang-orang yang akademik, yang irasional, yang rasional. Ini kita bahas versi kita ya, versi Story Pelajar dan versi pengalaman Abdul Patah ya, mengenai siapa sih sesosok Nyi Roro Kidul itu ya, penguasa laut selatan. Apakah benar ya wajahnya memang cantik seperti itu? Apakah benar? No, 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 no. Banyak orang yang mengatakan tidak boleh memakai baju hijau ke pantai karena akan ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan gitu. Oke, kita tanya kepada Abdul Patah. Yang pertama, soal Nyi Roro Kidul dulu. Itu dari zaman apa? Kalau itu setahu saya Roro Kidul itu zaman presiden pertama di Indonesia, Bung Karno. Ya. Nama asli Roro Kidul itu bukan Roro Kidul, bukan juga Nyimas Roro Kidul, tapi nama aslinya Nyimas Haji Gandasari. Nyimas Haji Gandasari. Beliau udah jadi haji. Oh, kalau haji berarti Islam. Iya, Islam. Kalau Islam kan banyak yang meninggal di pantai itu karena memakai baju hijau ataupun yang ya katanya dibawa oleh makhluk gaib. Kenapa kok nggak nolongin gitu? Jadi gini, sebenarnya Roro Kidul itu, Haji Gandasari itu udah jadi seorang yang baik pas sama Allah itu. Cuman banyak golongan jin, kan istilah jin itu bisa mancala putra mancala putri lah. Gitu. Banyak jin yang menyerupai Gandasari tersebut, ngambil lah. Makanya terjadi penyelewengan, terjadi
salah paham gitu. Sebenarnya Gandasari itu dia itu baik, dia itu golongan muslim, dia sudah marifat. Aslinya baik. Aslinya itu dia sudah titel haji itu Gandasari. Oke. Karena mungkin itu peran dari jin-jin yang emang menyerupai ya. Menyerupai. Jadi mengatasnamakan lah, ataupun ya karena bangsa jin itu kan bisa berubah wujud bebas ya, bisa menyerupai orang atau saya juga ntar. Ini kalau misalnya ada jin yang nakal di sini, bisa-bisa dia nyerupain saya podcast saya. Oke. Daerah kekuasaannya katanya nih kan, kalau ngelihat di TV-TV, di On The Spot, kalau lihat di YouTube itu kan di mana itu pantai yang ada di Sukabumi itu. Karanghawu. Itu emang kawasannya intensnya di situ. Nah, di Karanghawu itu makomnya itu. Makomnya itu kan banyak. Cuman yang aslinya satu. Ada di Cilaut Eren. Oh iya. Cilaut Eren mati di situ. Itu kenapa kok bisa banyak versi makamnya, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi bukan makam tapi makom. Oh, bukan makam. Tapi makom. Makom itu petilasan. Ya, petilasan. Istilahnya dulu dia pernah semedi di situ atau gitu. Oh. Tapi cuman dia reinkarnasi lah film. Di bawahnya itu di Laut Eren. Saya pernah dengar. Ini di daerah Garut kan kita punya pantai Santolo, Karangpapat, yang Helang. Itu katanya kalau yang tenggelam di situ kebanyakan ketemunya di Laut Eren. Nah itu katanya ada lubang ya, nggak masuk akal kalau menurut saya. Tapi kalau versi yang ahli spiritual sih ya bisa-bisa aja gitu. Itu ada lubang seperti air gitu ya. Itu lubang, itu dikesanain. Itu versi mitos masyarakat, apa benar apa buat-buatan, memang ya kenyataannya memang begitu. Jadi gini, Gandasari dulu pernah bersumpah waktu mau ninggalin suaminya kan. Dia bersumpah di Akang abdi dek angkat heula, abdi bakal balik deui, bakal numpas pamustikan nu aya di tempat. Gitu. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu, dia punya niat apa mau ke sana gitu. Banyak yang gembor-gemborin harta Roro Kidul, harta ini, harta itu. Sebenarnya Roro Kidul itu di Gandasari itu gak punya harta. Saya pernah sekali manggil Ibu Ratu, apakah benar Ibu Ratu teh bener boga harta teu? Henteu, kaulah mah teu boga ieu. Kaulah teu boga harta, teu boga emas, teu boga berlian, teu boga duit sekalipun. Kaulah teu boga. Nah, betul baru ngegembor-gembor. Banyak yang menceritakan harta Roro Kidul itu. Itu karena dia sendiri akal-akalan orang-orang, kuncen apa segala macam yang menjual, mengatasnamakan pedang Ibu Ratu. Karena dulu juga dia ingin menumpas kemusyrikan ya. Iya. Oke, jadi ini dalangnya berarti para dukun-dukun ya yang notep akhlak mungkin ya, yang tujuannya itu kayaknya ngeprank ya, dalih-dalihnya gitu. Jadi manfaatkan oleh jin lain ya kan, gitu ya. Jin lain mungkin seakan-akan ya ingin memberikan solusi, kemudian mengatasnamakan itu. Nah ini orang keluar jauh keimanannya atau musyrik ya. Oke, dari zaman Bung Karno, dia itu orang Sunda apa orang Jawa Barat apa orang mana? Dia asli daerah Sunda. Daerah Sunda. Dimas Gandasari. Oh, jadi kalau melihat silsilah itu, kalau di secara maps atau tempat itu di Garut kah apa di Sukabumi kah? Ya kalau ini, kalau yang aslinya gitu, filmannya reinkarnasinya itu adanya di Jawa. Tapi kalau petilasannya banyak di Sukabumi. Cilaut Eureun teh di Garut. Ya. Nih kalau yang nggak tahu Cilaut Eureun ya di Garut. Kalau orang-orang supernatural itu ke Cilaut Eureun gini kan. Nah di sana ada kayak gua-gua gitu di tebing itu. Pinggirnya. Nah kalau kita
loncat ke bawah ke laut, kalau kita emang udah kena sama Roh Kidul tersebut atau Nyimas Gandasari lah nama aslinya, di bawah itu kita bukannya meninggal, bukannya kehabisan napas oksigen atau apa, di bawah itu ada alam. Misalnya Kalau misalnya udah ada komunikasi gitu sama, ya, bisa komunikasi sama ratu ya. Oke, ini menarik nih. Ini kalau saya bisa pengen coba kayak itu. Keyakinan saya nggak bakalan cukup. Oke. Soal sekarang jin atau dukun lah, karena teman saya pernah KKN di Pamumpet. Nah, warganya itu kebetulan tempatnya itu di sininya sungai, kemudian sananya laut gitu. Ternyata itu si sungai tersebut katanya, kalau kata masyarakat di sana, itu tempat lewatnya Nyi Roro Kidul. Nah, malamnya itu dia ngelihat bapak-bapak itu bawa sesajen burung, kabeh segala burung, kain burung, samping burung, itu semuanya merah, makanannya merah, kelapa merah, kemudian apel ya, pokoknya segala merah. Nah, ketika udah mau diinin ke laut, itu selendangnya katanya terbang. Nah, itu katanya persembahan buat Nyi Roro Kidul, itu berarti salah besar ya. dari dulu juga Gandasari itu nggak pernah nyuruh syarat-syarat saja apa, nggak pernah. Cuman itu pengakalan dari orang-orang, ya bisa dibilang kuncen yang mau material lah atau apalah. Kuncen material kayak di mana tuh, di jalan mana itu yang kemarin di prank dia udah Pangeran ya, prank semua orang kan, itu kredibilitasnya turun ya. No, 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 no. Kuncen tersebut ya. Jadi kalau Ratu sendiri melihat kemungkaran, kemusyrikan, gak ada niatan atau misalnya berperang atau udah nggak usah ngelakuin ini lagi, atau bangsa jin yang mau memanfaatkan kesempatan tersebut dilawan gitu sama Ratu. Nah, di Gandasari. Jadi Gandasari itu di gua tempat itu dia itu lagi cek bahasa Sunda nama wirid lah. Wirid. Dia nggak pernah noleh kesana kesini. Cuman waktu dia huripnya itu, waktu dia ngangkat itu di malam Jumat Pahing sama Gandasari. Nah, adapun yang mengaku Gandasari, yang mengatasnamakan Roro Kidul itu kan otomatis Gandasari tersebut tidak mengetahui. Tahu-taunya dia udah ada darah manusia yang dibawa. Ini versi Muhammad Abdul Fattah ya, anak yang indigo. Jadi kalau misalnya kita percaya bahwa Nyi Roro Kidul itu katanya ya menakutkan, kemudian ini sesajen, padahal enggak ya, minta sesajen, itu hanya akal-akalan kuncen dan juga jin-jin yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Ini menarik, saya ingin menanyakan tentang salah satu petilasannya yang ada di Sukabumi, pada kamar nomor 9 apa berapa tuh? 9. Ya. Itu katanya tempat petilasannya juga sama. Bahkan Bung Karno dulu pernah ke situ. Apa itu bisa dijadikan salah satu landasan kepercayaan untuk ya masyarakat bahwa itu memang Nyi Roro Kidul itu sering datang ke situ kalau misalnya ada orang yang pengen komunikasi atau nge-share keluhannya atau minta solusi. Itu benar atau enggak? Enggak. Kalau menurut versi Abdul Fattah. Kenapa? Apakah itu villa tersebut buatan manusia sengaja dibikin stigma bahwa ya ini tempatnya Roro Kidul, dulu pernah tidur di sini, semedi di sini, atau emang
itu bisa benar-benar terjadi? Kalau Coba memang jelasin. benar Roro Kidul pernah di sana, pasti nggak ada yang berani. Iya. Yang namanya Gandasari, yang namanya Roro Kidul itu nggak pernah yang namanya tapa di Sikuruan. Jadi bahasanya bukan tapa, tapi apa? Tirakat apa? Tirakat lah. Heeh. Nggak pernah. Gandasari itu bisa dibilang akal-akalan manusia, kata saya juga. Akal-akalan manusia supaya manusia terkelabui gitu. Akhirnya mengorbankan materi gini gitu supaya bisa masuk ke sana gitu. Kalau emang benar mau misalnya berkomunikasi, nggak perlu tempat yang mendetail, nggak perlu tempat khusus, kita dorot aja, kita minta ilham, minta ilafat di mau di masjid mau di mana juga bisa. Nggak perlu jauh-jauh datang ke sana gitu Nggak ya. perlu. Dipungut bayaran gitu kan. Ini sedikit apa namanya ya, saya juga rasional lah gitu. Intinya kalau logika saya, kita kalau berdoa di mana aja kan bisa gitu. Minta kepada Allah di mana aja bisa. Apalagi dalam keadaan misalnya kepepet, contoh kita di tengah hutan dalam keadaan tidak suci, pakaian kotor, tapi tetap Allah itu dengar kan. Nah ini menarik, ini singkat ya tentang Nyi Roro Kidul. Kalau misalnya ini kan mitos penghuni penguasa pantai selatan itu yang ada di Jawa itu, kenapa Dewi Lanjar? Nah, kalau Dewi Lanjar itu wilayah kekuasaannya dari Pangandaran ke sana itu Ya, wilayah kekuasaan Dewi Lanjar. dia Islam juga apa bukan? Nah, kalau Dewi Lanjar, beliau memang jin Islam, cuman kesetanan Terpengaruh gitu. terpengaruh. Jadi ya lah mencet bahasa Sunda mah ya bolololna lah gitu ya. Tapi kok kemarin sempat kita kan tur ke Pangandaran, kenapa mereka ganggu siswa-siswi yang ada di bis, kemudian mereka kesurupan, ini katakan diakibatkan oleh dia. Itu alasannya kenapa kok dia mau masuk ke murid, ke pelajar? Ini ya. Kemarin kan saya renang juga, saya diombak. Pas diombak itu Dewi Lanjar itu datang. Iya. Saya diseret ke belakang. Akhirnya dia bilang gitu, anu ayah di dia ayeuna dia baru ngaganggu karena katentraman alam kaula. Seluruh yang Dia dari bilang situ. gitu. Ya. Saya pas waktu diombak gitu. Bahkan ada teman saya yang tahu saya pas sudah di tengah itu. Bahkan sampai selancar juga saya lempar ke darat. Saya udah di itu, udah di tengah-tengah. Pas ombak itu saya didorong ke sana, beres lah saya. Nah, akhirnya Dewi Lanjar bilang gini, aing rek nuturkeun bisi maraneh cilaka kupola sorangan nepikeun ka dia bilang. Makanya keluar itu pas di perbatasan yang mau masuk ke wilayah itu. Oh jadi pantesan ya dari situ si murid tersebut sadar ya? Ya. Ya karena dulu saya pembimbing bisnya, jadi ada ya siswa yang kesurupan gitu, ketawa-tawa sendiri, bahkan ingatannya itu apa kemana tahu gitu, ngomong ya salah ngacapruk kemana wae gitunya, nggak tahu faktor kenapa atau banyak lamun atau apa. Yang pasti kalau melihat versi Abdul Fattah, karena dia yang nyembuhinnya juga, ternyata dia tujuannya pengen ini ya, maksudnya pengen ngejaga gitu. Dia itu niatnya pengen ngejaga karena kawan-kawannya itu kalau di manusia itu ada emosi karena kita udah ganggu, kita udah nggak sopan. Ada yang niat mau ngejahatin terus dia jaga gitu. Dia jaga. Oh, cuman pas dia jaga, dia minta bayaran. Gitu. Buruhnya dia minta bayar lah. Udah ikut dari sana sampai ke pertama. Dia minta bayar. Maksudnya bayarannya itu ya dia masuk ke sana. Kan ikut kan terus dibalik.
Cuman pas waktu dulu saya baca kidung yang itu yang tadi saya ceritain, Heeh. ini dia lepas. Oke nih, biar teman-teman tahu, kidung itu apa kidung? Itu doa Doa ya. Jawa. Coba kayak gimana? Doa Jawa. Singgah singgah kolo singgah tan suminggah turgo kolo suminggir sing asirah sing asuku sing aulung sing apahut sing atenggah kelawan puntung singkatan kasat moto mulio ing asal neki. Nah, kayak gitu dong. Kenapa ini saya merinding nih? Oke, itu doa versi Jawa ya. Ya. Itu kalau di translate ke bahasa Indonesia atau bahasa Sunda itu artinya apa? Singgah-singgah itu jadi yang singgah, yang lagi diem di ini jasad, lagi bersemayam di suatu jasad. Tansu minggah, cepat minggah, cepat kembali. Turgo kolosu minggir, jangan sampai balik lagi, minggir lagi. Seng asirah baik ilmu tersebut, ajian tersebut tinggi. Seng asuku baik ilmu tersebut bawah. Seng awulung mau ilmu tersebut itu hitam. Seng atenggak kalawan ditumpas sampai ke akar-akarnya sampai ber. Itu artinya ya. Ya, saya baru dengar ternyata di Indonesia itu uniknya luar biasa, kontemporer dinamisnya. Ya, ini bagian dari salah satu yang namanya ya alternatif juga ya, bisa dipakai sama orang doa ini ya. Dengan keyakinan tapi tetap ya fokuskan kepada Allah ya, jangan ke hal Juga yang lain. bisa jadi doa membakar jin juga bisa, tapi pakai kulhu. Ada doanya beda lagi. Lagi. Tapi tetap liriknya yang itu, cuman ada tambahannya. Pakai ayat Ini singgo kalau singgo kan suminggah turgo kalau suminggur tengah omoh sing awulung sing atenggak siro omoh ojo sliro suminggaro mulyo mreng asalne ojo kanung sangka wetan nunggang gajah teladiar sinti setanan perkasaan amulyo mreng asalnyo ojo tawang-tawang prajamu setanan balikul kulhu balik rahayu sakersani al. ada lagi tambahannya. Itu buat ngebakar jin ya. Ini kalau misalnya teman-teman nyimak boleh di copy paste ya, atau didengerin baik-baik, bisa ditulis. Adapun nanti ada ya keadaan kepepet gitu saudara atau diganggu, itu baca aja ya, barangkali bisa jadi solusi gitu. Ini ada yang menarik lagi nih, kalau saya kan dengarnya itu lengser wengi ya, itu kan menurut netizen, menurut yang bikin kontennya banyak itu versinya. Ada yang nyebutin itu lagu untuk manggil ya jin ya, kemudian
makhluk-makhluk gaib, ada juga itu katanya versi orang Jawa itu sebagai lagu untuk tidur anak kecil katanya. Tapi pas saya dengar-dengar, aduh itu lagu bikin merinding gitu ya, apalagi diputar di malam hari, di malam Jumat itu seakan-akan hawanya mengundang gitu. Kalau itu emang lagu biasa ada efek gitu ataupun ada pengaruh terhadap makhluk gaib gitu untuk mengundang apa gimana? Ada nggak? Jadi gini, itu kembali ke keyakinan kita masing-masing. Iya. Kalau lirik tersebut itu kalau kata orang Sunda itu pujian. Heeh. Nah, disebutnya itu pujian. Cuman kalau seseorang dengerin lagu tersebut, sugestinya manggil arwah ya. Terpeling iya. Iya. Kebanyakan. Jadi kembali ke sugesti kita masing-masing. Keyakinan Itu kan ya. lirik lagu tersebut, lirik siiran tersebut itu menceritakan tentang di peristiwa malam. Yang ngarangnya juga seorang wali. Wali katanya. Iya. Iya. Masa Mana mungkin wali nyiptain siiran buat manggil setan? manggil setan ya. Logis saja. Seorang waliullah gak mungkin menimbulkan kemadaratan. Gitu. Itu kembali ke sugesti kita, kembali ke keyakinan kita masing-masing. Pujian ya, kalau bahasa Sunda pujian, versi Jawa lengser wengi kan tuh sekarang kan di telinga tuh ya, cuman itu ke stigma yang sering keluar ke luar itu kan, itu buat ya manggil jin yang kayak gitu, arwah kayak gitu lah, padahal enggak ya. Enggak. Itu kalau lihat kita esensinya, kalau lihat liriknya apa, translate-nya itu memang itu buat, bukan buat memanggil arwah yang kayak gitu atau makhluk gaib. Oke. Kalau Dewi Lanjar itu dia bikin kekuasaan di pantai mulai dari Pangandaran itu dari tahun berapa? Itu zaman Bung Karno kah atau sebelum masuk ke Masih Orde Lama? ya, masih sama Masih sama. ke Pantar sama Gandasari. Wilayah kekuasaan dia dari Pangandaran sampai ke Cilacap. Itu wilayah kekuasaan. Satu angkatan kali ya. Jadi di tanah Jawa itu kan ada perbatasannya. Ini perbatasannya Goro Kidul, ini perbatasannya Dewi Lanjar. Itu kalau lewatnya sini Nyerok Kidul, anak buah atau siapa lah ya, atau perbatasan terus izin berarti. Kalau enggak gimana tuh? Ya, disebutnya penyusup. Penyusup. Bisa diserang kalau penyusup. Bisa. Bahkan kalau golongan jin juga yang masuk ke lapisan manusia tanpa izin dari rajanya, itu bisa dilaporin ke raja. Nanti dikurung, ada hukuman. Jadi nggak seenaknya gitu ya. Oh, ada ini ya, ada aturan kayak gitu ya. Kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu ada amandemen aturan dibuat, tapi untuk dilanggar pemerintah sendiri yang melanggar, yang bikin pemerintah sendiri. Ini kalau di bangsa jin sama nggak ya? Kalau kita kan undang-undang dasar hukumnya, kalau bangsa jin itu apa? Ya, nggak tahu lah. Norma yang berlaku kah atau apa ya? Jadi intinya kembali ke kesopanan sama aturan aja. Iya, kalau misalnya ini kearifan lokal, kalau di daerah-daerah yang pedalaman itu menjaga adat istiadat budaya leluhur gitu, nenek moyang. Nah, kalau bangsa jin itu ya aturannya ada yang dipakai dalam aturan Islam mungkin ya, aturan mereka. Jadi kalau golongan jin itu yang pada aslinya, mau golongan jin korin, mau golongan jin yang dari dulunya udah diciptain jadi jin, atau jin korin dari manusia, itu ada kesopanannya gitu. Jadi kan di setiap jin itu ada rajanya. Kalau dia langsung menerobos masuk ke lapisan manusia, jin tersebut dikurung, itu kena hukuman. Itu versi hukumannya itu
tergantung si rajanya apa emang ada batas-batasannya? Yaitu ada batas-batas sudah ditentukan. Kayak Tapi di tidak kita semua gitu. jin seperti itu. Memang kebanyakan sekarang jin tersebut itu yang memakai tata cara hukum tersebut itu yang golongan jin muslim, yang lainnya enggak. Kebanyakan golongan jin muslim yang memakai aturan. Oke, itu Dewi Lanjar masih satu angkatan, dan itu beda ya sama Gandasari. Kalau misalnya Dewi Lanjar itu dia nikah dulu nggak sebelum meninggal? Dia enggak. Enggak. Dia nikahnya sama golongan jin. Oh, ini nikahnya sama golongan jin lagi, bikin kekuasaan Ya, gitu. jadi mengharap keabadian kayak gitu. Tapi kalau misalnya stigma pemakai baju hijau itu benar nggak? Saya menentang keras itu enggak benar. Nggak benar. Jadi udah masyarakat nggak usah risih, nggak usah takut mau pakai baju pink kayak mau pakai baju hijau kayak ke Pangandaran atau ke daerah selatan atau kemana lah ya, itu nggak ada ini ya, nggak ada. Jadi tadi juga kan gini, itu tergantung keyakinannya aja. Balik lagi ke keyakinan. Iya. Warna hijau itu kan Rasulullah juga sukanya warna putih sama warna Warna hijau. hijau. Mana mungkin kalau dipakai malah bawa onar. Benar, mencelakakan nggak mungkin. Iya, kamu yang namanya kesukaan Rasulullah, yang namanya sunnah itu malah jadi pahala, bukan Iya, jadi. Tapi kenapa ini masyarakat karena sering terjadi mungkin ya. Jadi susah sekali menyadarkan masyarakat, apalagi yang awam gitu, yang dari luar ataupun yang pribumi. Susah sekali menyadarkan karena di sana banyak ustaz gitu, banyak ajengan, banyak Jadi pesantren juga. Kesalahannya di tokoh-tokoh Dulu. tokoh-tokoh terdahulu, orang-orang terdahulu yang bikin hukum itu mengada-ngada. Gitu. Jadi budaya. Iya. Akhirnya jadi sugesti diri, jadi kita mikirnya kemana-kemana gitu. Akhirnya terjadi karena pemikiran sendiri, hati kita sendiri. Warganet ya 62 Indonesia, sekali lagi udah buang tuh stigma yang kayak gitu ya. Kasihan ntar ya kalau misalnya yang sukanya punya favorit baju hijau itu kayaknya dilarang banget masuk daerah Pangandaran dan pantai-pantai yang melarang pakai baju hijau. Kalau misalnya benar di lokasi tersebut gak boleh ada warna hijau, terus buat apa mereka nanam pohon? Itu kan sama warna hijau. Iya benar, logikanya kayak gitu ya. Aja. Kalau misalnya ini pohon-pohonnya dicat jadi warna merah berabe ya, ataupun bisa dihukum gitu, tiba-tiba hilang digersang ntar di sana. Masuk akal ya. Sekali lagi nggak usah percaya terhadap stigma yang memang baju bisa menyelakakan, itu nggak usah ya. Itu kita sendiri sebenarnya yang membuat hal itu bisa terjadi, pemikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Kalau misalnya iman kita, tauhid kita, nalar kita, psikis kita itu ya bagus gitu, tidak terlalu terhegemoni oleh statement dari orang lain, ya pasti aman-aman aja ya, aman-aman aja. Oke, ini Nyerorek Kidul udah ya, secara singkat nih garis besarnya aja, saya nggak bahas terlalu universal gitu ya, termasuk Dewi Lanjar. Ya saya takut nih ya, saya takut nanti dihujat netizen. Maksudnya kan kalau kita ngomongin bangsa jin itu, apalagi jinnya yang punya kedudukan itu, kayaknya kan suka ngedenger itu bener nggak? Bener. Tapi nggak, misalnya kan kayak gini, kita punya teman, tiba-tiba teman kita itu ngomongin, nah dia nggak nyadar ada kita di belakang, otomatis kita marah. Kalau misalnya imannya bagus ya mungkin dia akan negur, kenapa kok ngomongin saya, lebih baik klarifikasi. Ada yang marah mah bisa-bisa dihapuk langsung gitu. Ini kalau bangsa jin gimana nih? Jadi dia kan golongannya dia tahu
tujuan. niat Niat. tujuan. Jadi kalau tujuan kita mau mengada-ngada, mau istilahnya mah apalah, jadi mau Bikin apa sih? menjual nama Heeh. doang itu, dia marah. Tapi Marah. kalau kita niatnya mau ngelurusin, dia nggak marah, malah dia dukung. Hmm. Oke. Saya niatnya ngelurusin ya, bukan jual nama. Ya karena saya sendiri orangnya ya rasional gitu ya, sedikit rasional, bukan nggak percaya, percaya. Ya kadang hal-hal sepele gitu, sederhana kok bisa selebay itu gitu kan. Yang namanya apa hal yang bisa dikerjakan oleh akal gitu. Ya udah kerjain aja. Ini yang secara rasional dibikin irasional, ya ini justru yang bikin gaduh sebenarnya ya. Oke, malam Jumat nih. Posisi kita di sini ya, kalau di segmen pertama kan kita di part pertama itu ngebahas penghuni yang ada di sini gitu, ratunya yang ada di sini. Apa? Siapa tuh? Aisyah ya. Nah, kalau di bulan suci Ramadan itu kan dia tuh berubah jadi manusia seutuhnya. Ya, di Rajab apa di bulan suci Ramadan apa di? Jadi Aisyah itu jadinya itu di waktu-waktu tertentu, ada di tanggal 12 Maulid. Dia Tanggal jadi 12 Maulid. terus sama di 27 Rajab, di bulan Ramadan dia jadi manusia. Nah, kalau di bulan suci Ramadan nih kan dia wujudnya asli manusia seutuhnya gitu ya. Kalau teman baru dengar cerita ini, jadi kalau di bulan-bulan yang lain selain itu, jadi penghuni lingkungan yang ada di SMK SMP ini, dia wujudnya setengah manusia setengah ular gitu ya, tapi dia Islam. Nah, ketika masuk Islam sama Allah diberi ya reward gitu ya, hadiah ataupun keringanan kalau dimasuk di bulan suci Ramadan, dia seutuhnya manusia. Yang saya ingin tanyakan ya, ketika dia menjadi manusia, pernah nggak dia ingin punya rasa menempatkan diri kepada orang lain, menempatkan diri gitu? Sering. Dia sering punya. Oke. Dan tujuannya itu apa? Jadi tujuan Aisyah itu kalau dia jadi manusia itu karena Aisyah sudah masuk golongan jin ya, istilahnya yang sedikit keluar dari jalur, itu mau cari teman-temannya. Kalau bahasa kita masih silaturahmi gitu. Iya, mau cari teman, mau cari golongan manusia yang bisa diajak. Udah jadi. Ada komunikasi gitu. Iya, ngajak komunikasi. Tapi tujuannya nggak jahat kan? Nggak jahat. Kalau saya ngobrol kayak gini, dia marah nggak? Marah. Kalau misalnya agar dia nggak marah, itu cara saya menyikapinya harus kayak gimana? Biasa aja. Dia mau gimana pun dia marah. Intinya kita ngomongin kepribadian dia seperti itunya, kita bongkar rahasia dia itu gimana, mau ngomongin gimana pun juga dia beda sama orang-orang golongan jin yang lain. Oke. Nah, tentu saya nggak bakalan namanya punya rasa gimana ya, maksudnya bukan ingin orang-orang tuh tahu bahwa di sini ada seorang ratu yang namanya Aisyah, atau dia mengganggu atau enggaknya, tapi kita berbicara yang namanya alam lain ya, yang kebetulan di malam Jumat hari ini dan saya posisinya itu gak jauh ya dari tempat Aisyah
makanya pengen tahu, saya penasaran gitu apakah ini benar atau enggak. Ternyata menurut versi Abdul Fattah seperti yang udah dijelasin, yaitu dulu pernah dibunuh ya, berpuasa ya, dia itu sampai niatnya tidak ditemukan. Tapi masih ada sampai sekarang. Ada masih, maksudnya masih ada Jasadnya Jasadnya. masih ada. belum Saya udah dikuburin. Udah tahu lokasinya. Ini kalau misalnya minta di otopsi gitu ya, ini bisa ditemuin ya di mana, saya nggak tahu di mana. Buat nanti ya. Tantangan saya. Itu di situ itu sukan lah. Sukan. Di bawah. Nah, jadi ternyata jasadnya itu kalau sekarang dibangun WC santri ya, karena di sini ruang lingkupnya pesantren, situ ada gerbang. Ternyata jasadnya di situ. Itu emang kalau dibongkar tulang belulangnya masih ada. Kan udah lama banget. Masih, cuman kemungkinan udah kecil, udah ya kemungkinan lah udah hancur. Udah hancur. Paling sisa-sisa tulang. Siapa itu, ada yang lihat? Oke, saya jadi kepikiran ini ya. Maaf ya, ini buat Aisyah. Kami itu bukan saya merinding nih. Dia ada efek gak? Ya tujuan saya nggak jelek kok, baik ya. Penting kita nggak saling ganggu, nggak saling ini. Oke, Abdul Fattah di malam hari ini udah nge-share sedikit tentang ya kisah Nyi Roro Kidul atau latar belakang atau sejarahnya, dan juga apa tadi, Dewi Lanjar ya, penguasa Laut Selatan dan penguasa Laut Timur, itu timur ya. Nah, apapun yang memang stigma yang keluar atas dasar yang tidak masuk akal dan keluar dari konsep agama Islam, syariat Islam, itu kita perlu tentang ya, dan jangan di-follow, jangan diikutin gitu. Kita berlandaskan kepada keimanan yang kuat, tauhid yang kuat. Jangan-jangan sampai kita ke hegemoni, ke hipnotis ya, bikin sesajen, kemudian meminta harta, meminta tahta, jabatan ya, karena banyak juga ya, nggak boleh ya. Satu yang bisa ngasih itu Allah ya, dengan didukung oleh ikhtiar kita ya, disupport oleh doa kita gitu. Bukan minta-minta ke bangsa jin ya, minta-minta ke makhluk-makhluk gaib kayak gitu. Ini kan dunia itu tempat syariat, tapi syariatnya itu bukan kayak gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan ataupun ada pembahasan yang lebih menarik lagi gitu? Dan Atau saya kita gini, kalau dari saya pesan buat semuanya itu keyakinan, keyakinan kita harus kita kuat, jangan ngikutin sugesti, jangan ngikutin hukum yang kurang dimengerti akal, baik itu berkaitan dengan ya kehidupan di dunia maupun kehidupan dunia domestik. Kita jangan itu pesan dari Abdul Fattah untuk tema yang dibahas pada malam hari ini. Dan saya pun ingin terakhir closing statementnya saya ke Abdul Fattah itu, ini 2022 kita baik-baik aja nggak, ataupun ada hal-hal yang dapat menimbulkan bencana ataupun apalah, menurut pandangan Abdul Fattah. Karena banyak para indigo di Indonesia ya, saya lihat di YouTube, di channel-channel yang ternama itu, katanya akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi penipuan massal, ada yang akan kemudian akan terjadi yang namanya kebohongan yang sangat besar.
Itu benar nggak? Benar. Dan sekarang juga udah terjadi. Iya. Dari awal-awal juga ini sudah terjadi. Ya, apa boleh buat ya, yang penting kita jangan pesimis aja hidup ya. Biarin nanti juga kan ada segmen kedua kehidupan. Kita cari tuh bagian di segmen kedua itu ya. Maksud saya surga kita pintar hidupnya. Sama Allah ibadah yang baik ya, selalu meminta maaf pada orang-orang, apalagi kita masuk ke bulan suci Ramadan ya. Kita harus sering-sering bertafakur, mengevaluasi diri, bersilaturahmi dan meminta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, yang pernah kita intimidasi, justifikasi, kemudian atau kita rendahkan. Yang mulai hari ini dan kedepannya kita berusaha untuk itu. Terima kasih Abdul Fattah telah datang lagi ke podcast Story Pelajar. Malam-malam lagi hujan, malam Jumat, dia itu selalu meluangkan waktu ya demi channel kami Story Pelajar ya, karena ada salah satu fans dia yang request katanya mana nih ditungguin segmen keduanya, part keduanya ya. Dia sekarang udah buktiin ya, jadi stay terus ya di Story Pelajar ya, nanti akan banyak lagi pembahasan dari siswa-siswi yang lain atau versi dari Abdul Fattah. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.